Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 30 sampai 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang Engkau perbuat, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberikan hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah roti hidup. Upaya untuk pembenaran diri biasanya dibarengi dengan upaya mencari-cari kesalahan dan mencari jawaban pasti dari seseorang yang dianggap bersalah. Untuk menjatuhkannya, orang selalu mencari celah untuk berusaha menjebaknya dengan berbagai macam pertanyaan tidak masuk akal sehat. Orang akan merasa bodoh walau mereka tahu siapa dia orang itu dan apa pekerjaannya. Itulah yang terjadi pada Yesus ketika ia berhadapan dengan banyak orang pada waktu ia berada di rumah ibadat di Kapernaum. "Tanda apakah yang Engkau perbuat, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu?" Orang banyak itu sebenarnya sudah tahu siapa dia. Semua orang tahu bahwa begitu banyak tanda mujizat yang Yesus lakukan dalam karya pelayanannya. Namun, karena kebekuan hati mereka, maka mempertanyakan hal itu kepadanya. Dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan agar ambil bagian dalam perjamuan dengan memakan tubuh dan meminum darahnya. Tubuhnya adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman. "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dialah roti kehidupan yang menjamin kehidupan dan keselamatan kekal bagi kita umat manusia, terutama bagi yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepadanya pasti memperoleh hidup kekal. Bagi bangsa Israel, mujizat mana di padang gurun merupakan tanda yang mengagumkan dan selalu dikenang. Mana yang diberikan Bapa itu telah memberikan hidup kepada umat Israel. Lalu Yesus mengambil tanda itu secara baru. "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Siapa yang datang dan percaya kepadanya tidak akan lapar dan haus lagi." Saudara-saudari terkasih, kita semua mengakui bahwa Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga. Dialah penjamin keselamatan sejati. Keselamatan sejati itu
bersumber dari Allah Bapa, maka keselamatan sejati itu juga ada pada Yesus Putranya. Setiap makanan atau roti yang kita makan setiap hari dalam hidup kita adalah bersumber dari Allah Bapa. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka hanya dalam Dia dan dalam kesatuan dengannya kita memperoleh aliran keselamatan itu. Hanya dalam Dia kita menimba daya kekuatan, roti hidup yang membebaskan dan menyelamatkan kita. Dia sendirilah roti hidup yang menjamin keselamatan dan kehidupan kekal kita. Dia selalu mengundang kita untuk selalu datang kepadanya dan mendengarkan sabdanya dan melaksanakannya dalam hidup harian kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali menaikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.